Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Lapoi Madura. Kali ini seperti biasa, kalau kemarin-kemarin sudah lama kita tidak konten bersama dengan Bapak Agus. Beliau adalah salah seorang budayawan dari Kota Keris Sumeneb. Juga selain itu beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3 sekaligus guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Baiklah pemirsa channel Apoi Madura, untuk kesempatan kali ini kita akan membedah menelaah apa Bapak? Baiklah, terima kasih atas waktunya. Yang pertama seperti biasa, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada channel Apoi Madura, di mana sampai saat ini masih getol dalam membentengi budaya peninggalan leluhur dari gempuran budaya luar yang sekiranya kurang sesuai dengan budaya lokal. Betul. Jadi walaupun dengan media yang sangat terbatas, channel Apoi Madura sampai saat ini masih eksis. Sebagai bentuk kepedulian. Yang pertama itu, Bang. Yang kedua, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan permohonan maaf. Bukan maksud kami menggurui. Betul. Merasa lebih pintar daripada budayawan-budayawan yang lebih senior. Tapi ini adalah semata-mata wujud kepedulian kita sebagai wujud kepedulian terhadap budaya warisan nenek moyang kita gitu ya. Jadi, kalau bukan kita siapa lagi Bang? Betul. Sumbangsi kami untuk ikut melestarikan, meskipun kami bukan menciptakan, tapi kami peduli untuk melestarikan agar para generasi muda berikutnya tahu, paling sedikitnya tahu gitu ya, bahwa di Madura khususnya di wilayah desa Pasongsongan ini budaya-budaya itu pernah ada gitu pernah eksis dan pernah mengalami puncak kejayaannya, walaupun lambat laun mulai tergerus oleh zaman. Betul. Untuk kali ini Bang, spesifik pada pertemuan kali ini, jadi saya akan membahas ada dibilang adat istiadat juga bisa, ada sedikit mitos juga bisa. Karena ada cerita leluhur dari para nenek moyang kita. Jadi para buyut-buyut di daerah Pasongsongan. Jadi ini ada hubungannya, cuman permasalahannya ini cuman tradisinya terjadi di masyarakat Pasongsongan. Khusus Pasongsongan gitu spesial. Spesifik. Khusus masyarakat. Di luar Pasongsongan saya tidak pernah dengar. Meskipun di Ambunten, di Sumeneb atau Pasian di dekat Pasongsongan gitu ya. Tidak pernah. Jadi spesial adat tradisi budaya yang terjadi di Pasongsongan. Nah, adat budaya tersebut Bang, itu biasanya kan kita tahu bahwa masyarakat Pasongsongan majemuk. Majemuk terdiri dari orang-orang Arab pernah ada juga di sini. Arab di sini, keturunan Cina gitu ya. Ada di sini. Jadi bahkan Jawa juga banyak di sini ya. Jawa juga ada di sini, bahkan paling banyak juga peranakan di sini. Peranakan. Bahkan dari tutur penutur para suku dulu yang arsitektur Masjid Jami yang di Sumeneb gitu ya, pernah tinggal di Pasongsongan Itu kan orang keturunan Cina, Bang. Bukan keturunan asli Cina. Asli Cina. Jadi, makanya banyak keturunan Cina, atau kita istilahkan ada Cina yang sudah berasimilasi dengan pribumi, kawin dengan keluarga pribumi sehingga menghasilkan yang namanya peranakan Cina gitu ya. Cina banyak di sini dan menempati di sepanjang jalan Kiai Haji Abu Bakar Siddiq ya, sebelah barat. Bahkan bangunan-bangunan kunonya sampai sekarang ada, masih bisa kita saksikan. Warisan dari rumah-rumah zaman dahulu
yang milik orang peranakan Cina masih kita bisa Masih. saksikan saat Bahkan ini. saya pernah bercengkerama dengan Ya. dia juga peranakan Mm-mm. dengan cucunya. Ada peranakan dari Palembang, Iya, iya, ada iya, betul, peranakan betul, dari betul. Surabaya itu Mm-mm. datang ke rumah tersebut Mm-mm. hanya untuk melihat, melihat tulisan-tulisan Cina yang ada di rumah. Iya, Jadi iya. memang ada pertalian darah Pertalian darah ya, antara Cina yang di Palembang dengan Cina yang ada di Pasosongan. Pasosongan. Iya, betul. Nah, tradisi yang sering saya lihat, saya saksikan dengan mata kepala sendiri, Mm-mm. yaitu tradisi biasanya ya ketika para peranakan yang ada di Pasosongan itu mau melakukan hajat, Misalnya contohnya perkawinan ya, ya. perkawinan anaknya, cucunya, asalkan dia ada darah darah Peranakan. peranakan, maka sebelumnya biasanya didahului dengan sebuah adat, bisa budaya atau tradisi, yaitu melempar telur Melempar telur ke ke laut laut Jawa. Pasosongan Iya, ini laut ya. Jawa ini. Mm-mm. Pokoknya kan Pasosongan kan sebelah utaranya laut Jawa. Iya, laut ya. Jadi sebelumnya biasanya menjelang diadakannya acara pernikahan Pernikahan. itu mengambil telur, kadang-kadang ngambil nasi satu kepal, Iya, iya, iya. dilempar Ke laut. ke laut. Itu Nah, zaman dahulu apa sampai sekarang masih. Masih Sampai ya? sekarang masih. Jadi dari zaman saya kanak-kanak dulu sampai sekarang masih ya? ada. Nah, pernah terjadi, kalian tahu sendiri kan? Iya. Ada warga keturunan peranakan Cina lupa, apa ini karena faktor kebetulan, apa karena faktor alam, kurang tahu juga. Lupa untuk melempar telur ke laut ke ya. laut, lupa. Pas hari resepsinya ternyata hujan luar biasa. Hujan, Nah, padahal bukan musim hujan gitu ya. Musim hujan deras sampai tenda patah. Oh. Sampai Itu biasanya disertai angin kalau hujan. Iya, angin kayak puting beliung itu Bang, sampai tendanya patah penuh dengan air kan, sampai roboh, jadi undangan berhamburan. Itu karena lupa mungkin. Karena lupa ketika hari H, menjelang hari H, biasanya akan didahului dengan tradisi seperti itu. Apa yang menjadi dasar kepercayaan kaum peranakan melempar semacam itu, Bang? Nah, ini bisa dikatakan cerita rakyat. Iya. Bisa dikatakan juga mitos mungkin. Mitos juga bisa. Tapi saya pernah mendengar ada kesamaan bukan hanya di sini saja. Bahkan ketika saya pernah ngajar di Masa Lembu. Iya, di Masa Lembu. Tepatnya di Masa 5. Di Masa 5. Di Masa 52. Di sana kan sudah banyak, ada terutama dari Sulawesi, Bugis. Oh iya. Ada suku Bugis, suku Banjar, ada di sana semua. Termasuk juga dari Lekung. Iya. Nah, pada masyarakat yang keturunan Bugis itu ada mitos juga bahwa dia punya saudara wujudnya itu yang berupa pada waktu lahir, satunya berupa buaya, satunya orang normal. Yang buaya itu kemudian ke laut, orang normalnya di darat. Nah, ketika keturunan dari manusia yang normal ini tenggelam misalnya, itu pasti ditolong oleh buaya yang merupakan saudara. Iya. Saya sudah sering dengar di Masa Lembu. Di Sulawesi juga ada sampai masuk majalah. Nah, ternyata mungkin ada keterkaitan hubungan kefamilian dan sebagainya, kekerabatan dan sebagainya. Lah, katanya ini, makanya saya unsur katanya saya tebalkan. Iya. Katanya dulu buyut peranakan itu katanya dulu pada waktu melahirkan buyut peranakan di sini tuh melahirkan satunya berupa normal bayi, satunya itu katanya seperti cicak. Iya. Katanya seperti cicak. Besar dikasih dicemong katanya itu Bang, kuningan. Nah, makin besar. Yang akhirnya satunya itu dilarung, katanya kayak juga katanya ada di bawah batu perahu. Iya. Ada yang bilang nggak pasti kan, karena yang penting katanya dilemparkan, katanya ada di daerah
di Karangkasor ini. Karangkasor di Nah, sini, ya. kantornya ada di situ katanya, buaya putih. Nah, menjelma menjadi buaya putih. Satunya bayi normal yang merupakan cikal bakal. Nah, makanya begitu keturunan ini misalnya punya hajat, maka dia harus mengingat saudaranya gitu ya, saudaranya, atau leluhurnya gitu ya. yang berupa buaya katanya Buaya ini katanya, juga. ya. Makanya dengan cara melempar telur dan sekepal nasi ke laut Jawa. Itu makna hikayatnya. Tapi mungkin bisa dimaknai secara hakikat bahwa itu adalah bentuk wujud syukur ya syukur sebenarnya. Ya. sama dengan sesajen laut, sedekah Iya. laut. Biasanya petik laut juga kan ada sesajen-sesajen Ah. juga, Bang. Tapi kalau petik laut kan biasanya pada bulan-bulan setelah panen pocokan besar, gitu ya, pocokan besar ditutup dengan petik laut sebagai ucapan syukur. ya. Tapi kalau melempar telur ini, siapapun tidak kenal waktu. Asal dia punya hajat, dia punya darah Cina di ada jarak peranakan. Dia dahulu dengan seperti ini, tradisi seperti ini. Iya. Termasuk dalam saya juga termasuk ada keturunan Cina juga sampean ya. Iya, makanya ketika misalnya nanti suatu saat putri sampean saya punya gawe gitu ya. Saya akan teruskan ini. Iya. Bukan karena masalah sirik dan sebagainya, mungkin niat saya sebagai bentuk wujud syukur, sedekah laut atas penguasa atau atas karunia Tuhan terhadap ikan. Wujud syukur kan. Ini kan potensi yang ada di Pasokan ikan. Iya, memang potensi sumber daya alamnya itu ya. Ikan. Jadi ketika kita melupakan ikannya, bisa saja kita melakukan gawe besar-besaran, tapi kepada si pemberikan kita lupa. Bisa hujan yang datang. Bisa juga. Ada kaitannya, Bang. Makanya sebagai wujud syukur, saya diberikan rezeki Tuhan melalui perantara ikan. Maka tak ada salahnya kita ingat. Iya, ingat. Nah, dengan cara memberikan telur, memberikan larung sekepal nasi. Istilahnya ritual semacam itu sebagai bentuk wujud syukur ya. Wujud syukur kepada Sang Pencipta gitu. Sang Pencipta atas limpahan rezeki sehingga orang tersebut bisa melangsungkan acara pernikahan dengan perantara potensi kelautan yang memang sangat menonjol menjadi pendapatan atau menjadi semacam penghasilan dari warga masyarakat di Pasongsongan. Bahkan di luar Pasongsongan seperti warga-warga di daerah Bindeng itu masuk wilayah kecamatan Basian, banyak yang kerja ke sini walaupun bukan dari Pasongsongan asli. Jadi memang berkah dari hasil tangkap ikan ini memang kita sepantasnya lah, sebijak mungkin untuk memberikan perhatian kepada apa yang setelah diberikan sama kita. Nah, jika misalnya kita menafikan hal tersebut, menafikan misalnya hal tersebut, ini juga pernah ada, bukan hikayat kali, bukan mitos. Iya. Jadi mungkin juga ada pertalian darah, buyut saya ada pertalian darah juga dengan saya meskipun jauh, yaitu tokoh masyarakat di sini namanya Mbak Ina. Mbak Ina ya. Dia kan pernah tenggelam di laut ya. Sampai 7 hari, sampai ada selamatan 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari. Ternyata pas 7 harinya dia pulang. Iya. Ternyata setelah ditanya, dia ditolong oleh ikan tenggiri. Kemudian dia bersumpah, anak cucu saya tidak akan makan ikan tenggiri. Nah, sampai sekarang ketika keturunan Baba Ina ini makan tenggiri, maka akan ada gatal-gatal. Ada efek ya. Ada efek lah. Itu kan. Iya. Itu bukan menafikan. Padahal sudah kejadiannya zaman dahulu gitu ya. Iya. Tapi masih bisa dirasakan saat ini. Padahal mungkin dia tidak percaya hal itu ya. Bahkan kan? di sekitar sini juga masyarakat Panongan juga ada namanya ada Karangkasor, ada Karangpangkung, di mana di situ ada penunggunya. Katanya juga sebagian adalah buyut warga Pasongsongan. Panaungan. Iya. Luar biasa. Ini memang pembahasan kita tentang tradisi, Bang. Tradisi yang berlaku di Pasongsongan.
Sehingga apa yang menjadi tradisi ini paling tidak masyarakat atau kaum muda di bawah kita, kaum milenial ya sampai saat ini paling tidak tahu gitu Harus ya. tahu bahwa Iya. ada tradisi, bahkan kalau hajatan Iya, pasti dilaksanakan. pasti dilaksanakan. Pasti dilaksanakan. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, pembahasan kali ini tentang semacam mitos, tentang semacam apa kepercayaan mungkin ya, kepercayaan jadi sehingga menjadi sebuah tradisi gitu ya. Apa itu awalnya cerita mulut ke mulut, Mulut, ada iya. kurang tahu juga, Kurang tahu juga. tapi ternyata sampai sekarang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat atau yang berdarah peranakan di daerah Pasosongan. Pasosongan. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kali ini ada sengaja kita sewa kameramen gitu ya. tanpa dibayar. Tanpa gitu. dibayar. Bebas. Bebas. Honor. Iya. Karena memang channel YouTube Apoy Madura nggak dibayar juga. Ada juga. Jadi kameramennya tidak dibayar juga. Jadi terpaksa harus mengalah. Iya. Demi kemaslahatan. Ya. Sebelum kita akhiri, jangan kami lupa mohon subscribe. Tidak mengharap subscribe. Kita tetap mengharapkan doa ya. Kami berdua diparingi sehat gitu, diparingi sehat. Kalau orang Madura paringi katanya ya. Kalau Jawa diparingi. Sehingga kami tetap bisa menyediakan atau membedah konten-konten yang bermanfaat, yang tujuannya demi lestarinya adat budaya kita. Terima kasih pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.